menghalau MAH karena kunyit mengandung kurkuminoid yang berguna untuk mengurangi produksi asam lambung dan melindungi lapisan mukosa pada lambung. Next. Nah, ini alasannya kenapa sih kita harus minum sari kunyit? Karena herbal kunyit merupakan herbal terstandar, kemudian efektif mengatasi MAH, dan produk ini sudah berstandar GMP dan CPOTB, terus telah melalui uji laboratorium bersertifikat ISO, dan juga telah lulus uji toksisitas. Jadi menarik juga ya Bu produknya. Maka nanti kalau misalnya Bu Prati menjelaskan, disimak baik-baik agar nanti pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian sehingga mendapatkan hadiah dari Sido Muncul yaitu sari kunyit. Bisa di next lagi, host? Oke, ini sebenarnya sari kunyit ini mudah didapatkan, ada di apotek atau toko obat, dan bisa juga dibeli di official online store dari Sido Muncul, yaitu www.sidomunculstore.com. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari kita, kan nggak perlu beli nih, tinggal jawab pertanyaannya, nanti dikirimkan produknya dari Sido Muncul langsung. Next. Oke, sekian. Jadi dipersiapkan Ibu, Bapak Ibu sekalian, disimak baik-baik. Oh ya, ini masih ada yang menanyakan dapat sertifikat enggak? Dapat. Bapak Ibu dapat sertifikat, tapi syaratnya harus mengisi kuesioner yang kami share di kolom chat. Jadi nanti di kolom chat, host akan men-share link yang berisi kuesioner yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi kuesioner, akan kami rekap datanya, nanti akan mendapatkan sertifikat dari kami tentang webinar ini. Oke, sudah cukup jelas ya prolog dari saya. Iya, sekarang sudah bergabung dengan kami Dr. Prapti Utami ya. Terima kasih Ibu Prapti telah bersedia menemani saya menjadi narasumber. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ya siapa Dr. Prapti. Sering juga Bu Prapti ini warawiri di beberapa seminar herbal atau sering juga tampil di majalah Trubus. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum kenal, saya ingin memperkenalkan sekilas siapa sih Dr. Prapti ini. Nah, Dr. Prapti ini dokter sekaligus pegiat herbal. Beliau ini sebenarnya narasumber kesayangan Trubus ya. Jadi hampir setiap reporter Trubus itu mengenal Ibu Prapti karena kita sering bertanya tentang herbal yang sedang viral saat ini apa, kemudian bertanya mengenai duduk perkara suatu penyakit itu apa. Nah, kita biasanya larinya ke Bu Prapti nih. Kemudian Bu Prapti ini juga penulis beberapa buku herbal dari penerbit ternama. Nanti bisa cari sendiri beberapa judul buku yang telah dirilis oleh Bu Prapti. Kemudian Bu Prapti ini juga aktif menggelar kelas herbal online, namanya kelas herbal medicine online. Jadi ini kelas khusus yang diasuh oleh Bu Prapti sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin nanti setelah acara ini bisa pengen lebih dekat lagi dengan Bu Prapti, bisa mengikuti kelas herbal online-nya beliau. Nanti bisa menghubungi beliau langsung. Nah, ini webinar kali ini kan kami mengambil tema bugar dari halaman rumah kita. Kenapa sih tema itu? Karena kan sekarang ini kan orang itu sehat tuh bisa dimulai dari rumah sendiri ya Bapak Ibu. Kan sekarang itu ada berbagai macam bahan herbal yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti jahe, kencur, atau kunyit yang bisa untuk kita gunakan menjaga tubuh kita agar sehat. Nah, untuk menyingkat waktu, karena sebentar lagi menjelang jam 2, saya persilakan Bu Prapti untuk menyampaikan presentasinya. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan ya, host akan mematikan semua mic agar webinar ini berlangsung nyaman dan tenang. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa bisa ditulis di kolom chat ya. Iya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk mengisi kuesionernya, dan saya ingatkan pula agar menyimak penjelasannya dari Bu Prapti, disiapkan juga pertanyaannya yang akan diajukan kepada Bu Prapti. Oke, bisa kita mulai. Bu Prapti sudah bergabung? Hostnya bisa dihidupkan? Halo. Halo Ibu. Halo, selamat
siang Mbak Titi, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk tim Trubus yang Halo? sudah menyiapkan. Halo, Ya, halo, Bapak Ibu halo, terdengar suara saya? terdengar. Oke, baik. Em, saya akan share screen ya. Silahkan, Bu. Iya, sudah nampak sampaikah? Belum? Halo, halo, Mbak Titis sampai materinya sudah nampak. Belum, Ibu. Belum. Oke, sebentar ya. Mohon bersabar ya, Bapak Ibu. Ya, maaf nih ada sesuatu. Ditunggu, Bu. Iya, 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 iya. Selamat bergabung ya buat peserta yang baru aja join. Oke, saya akan share screen ya. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah terlihat. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman Trubus dan Bapak Ibu semua serta teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah hadir, terima kasih untuk waktu pertemuan siang hari ini. Kita akan sama-sama bersama-sama belajar meracik rempah di rumah, seperti itu ya. Saya kasih judul ini karena memang rahasia bugar itu tidak jauh dari rumah kita. Dan kalau kita mau, kita pasti bisa. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat sekarang? Semoga jawabannya sehat ya. Tapi benar Sehat, nggak Bu. sehat? Iya, oke. Beberapa ahli mengatakan sehat itu kita mesti melihat dari banyak aspek. Orang dikatakan sehat fisik, ya ini yang biru ya, sehat fisik kalau tekanan darahnya normal, berat badannya normal, tidak pusing, tidak nyeri sendi itu sehat. Tapi benar nggak? Nah, dilihat lagi dari sisi emosional. Ternyata sudah sehat semuanya, tapi kalau mendengar berita sedikit sudah kaget, tekanan darahnya jadi tinggi, ya. Kemudian spiritual itu bukan masalah agama, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana. Kemudian sosial, nah ini adalah kesehatan sosial sekarang itu menjadi masalah yang sangat besar pada saat ini. Sadar tidak sadar, pandemi COVID ini membuat kita menjadi disfungsi ketika kita berhubungan dengan sesama teman-teman. Walaupun memang ada yang melanggar, tetapi kita sendiri kalau kita sadar, kita akan membatasi diri. Tapi harap tidak menjadi curiga ya, tidak menjadi parno. Ini adalah penyakit kita sekarang Bapak Ibu. Disfungsi sosial. Karena dengan COVID kita banyak sekali peraturan yang sebenarnya melindungi diri kita dan melindungi orang lain, tapi dampaknya sangat luar biasa. Bahkan memberikan daya tahan tubuh turun bagi orang-orang tertentu dan orang tua kita yang sendirian di rumah, ya kan? Jadi kita nggak bisa berkunjung misalnya atau dibatasi dan sebagainya. Kemudian berikutnya kesehatan finansial. Benar nggak sih kesehatan finansial itu mempengaruhi kesehatan kita seperti itu? Semoga tidak mempengaruhi menjadi yang utama ya, karena finansial itu bisa dicari. Kalau kita mengandalkan kesehatan finansial, apakah betul kesehatan kita betul-betul mendapatkan yang terbaik? Karena banyak sekali orang yang finansialnya banyak, tetapi sakit di rumah sakit dan tidak sehat betulan. Ya. Kemudian sudah sehatkah keluarga saya? Bapak Ibu bisa evaluasi keluarga Bapak Ibu sehat atau tidak? Bagaimana dengan ayah dan ibu? Bagaimana dengan pasangan? Bagaimana dengan anak-anak? Nah, ini menjadi evaluasi untuk kita semuanya supaya kita tidak mengabaikan kesehatan keluarga. Mungkin keluhannya ringan saja, seperti pusing atau mual. Udah biasa aja,
tidur aja nanti sembuh, tapi tidak mencari akar masalahnya. Betul, memang bisa jadi pusingnya karena kurang tidur. Jadi kita mesti peka terhadap keluhan-keluhan orang-orang di sekitar kita. Mungkin hanya sekedar, aduh kok perutnya sakit ya, kira-kira kenapa? Ternyata telat makan. Obatnya makan, bukan beli obat di warung seperti itu. Dan kita bisa merasakan bahwa ketika kita sehat dan mendapatkan rempah-rempah yang sederhana, apalagi untuk orang tua, seperti itu kita akan mendapatkan kelegaan. Inilah yang sebenarnya kita akan dorong Bapak Ibu semuanya. Rahasia bugar di rumah itu adalah sebuah upaya promotif dan preventif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, tadi saya bertanya, sudah sehatkah Bapak Ibu, keluarga? Apa sih yang dibutuhkan tubuh? Kita membutuhkan yang pertama adalah energi. Dari mana saja energi itu? Dari makronutrien. Makronutrien itu makanan yang utama, besar. Kemudian mikronutrien itu apa? Nanti kita lihat. Kemudian cairan. Lalu zat bermanfaat yang lainnya. Nah, makronutrien adalah makanan sehari-hari yang kita makan yang mengandung karbohidrat, protein, dan mineral. Sedangkan mikronutrien adalah elektrolit yang kita minum dari buah-buahan, sayur seperti itu ya. Dan cairan. Sudah cukupkah Ibu Bapak minum air? Kalau Ibu Bapak berusia kurang dari 50 tahun, coba hitung sampai saat ini, sampai jam 14:07, berapa cairan yang Bapak Ibu minum? Hitung ya, berat badan masing-masing dikalikan 0,04. Itu adalah kebutuhan cairan rata-rata untuk 24 jam bagi orang dengan usia 50 tahun ke bawah. Lalu bagaimana dengan usia 50 tahun ke atas atau lansia gitu ya? Hitungan ini tidak berlaku, rumus ini tidak berlaku karena metabolisme yang sudah berubah. Nah, teman-teman yang masih muda, upayakan yuk dari sekarang. Penuhi cairan tubuh sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi kalau yang masih muda, banyak sekali energi yang digunakan, seperti itu ya. Dan tentu nanti kita akan bingung, terus gimana dengan orang tua? Orang tua minum secukupnya dengan melihat air pipisnya tidak seperti teh kental ya, warna kuning muda is okay. Tetapi untuk kita-kita yang masih muda, untuk adik-adik teman-teman yang masih muda, coba hitung ya, 0,04 kalikan berat badan dapat angka dengan satuan liter. Itu yang dibutuhkan tubuh kita selama 24 jam cairan. Kemudian zat bermanfaat lainnya, antiinflamasi atau anti radang. Kita butuhkan itu. Inilah yang sebenarnya ada di dalam herbal ya. Herbal itu rata-rata antiinflamasi semua. Kemudian antioksidan, lalu probiotik. Nah, ini adalah makanan-makanan ataupun semua kebutuhan tubuh kita yang terkait dengan kesehatan fisik. Tetapi kebutuhan kesehatan fisik juga sangat mempengaruhi kebutuhan mental. Nah, pertanyaan berikutnya. Sebelum saya ditanya, saya bertanya dulu ya. Mengapa tubuh kita bertingkah? Tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba punggung sakit, tiba-tiba pinggang sakit. Benarkah tiba-tiba? Apakah kita sudah menabung, nggak sadar kita sudah menabung, atau memang benar tiba-tiba? Nah, kita akan melihat sebuah proses yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu proses peradangan. Sebenarnya peradangan itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu peradangan akut, peradangan yang tiba-tiba, kemudian bisa berkembang menjadi peradangan kronis. Sering dengar ya, akut dan kronis. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya. Akut itu yang tiba-tiba, kronis itu yang menaun. Nah, seringkali saya punya pasien kalau misalnya datang ke saya, "Bu dokter, saya mah akut." Maksudnya gimana? Iya, sudah 2 tahun loh. 2 tahun kok akut gitu ya. Akut itu baru kemarin terjadi, seperti itu. Kalau sudah setahun, 2 tahun itu namanya kronis. Nah, peradangan akut itu karena apa? Kita akan lihat secara teknisnya, reaksi alergi.
Alergi itu banyak disebabkan karena makanan, karena udara, karena zat kimia, ya, bisa juga digigit serangga. Iritasi bahan kimia itu bisa alergi, bisa merah ya, peradangan kulitnya, bisa infeksi, infeksi virus, bakteri, jamur. Kalau sekarang infeksi virus corona itu bisa menyebabkan peradangan akut yang kalau dibiarkan bisa menjadi kronis. Kemudian luka iris atau lecet, luka bakar, kemudian ada trauma nanti ternyata muncul terakhir ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, bisa jadi peradangan ini terjadi ketika kita remaja. Seiring berjalannya waktu, ternyata entah berapa tahun yang akan datang, ada yang memiliki penyakit jantung pembuluh darah, penyakit autoimun, kemudian kanker, diabetes, osteoartritis, obesitas, dan lain-lain. Inilah golongan penyakit kronis. Memangnya tiba-tiba peradangan akut sulapan jadi peradangan kronis? Tidak, Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya ini menghasilkan daya tahan tubuh yang menurun. Kenapa? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Selama terjadi peradangan akut menuju peradangan kronis, kita semuanya tidak istirahat dengan benar. Tidur begadang, main game, mengerjakan pekerjaan sampai larut malam, tidur pagi hari, siklusnya berubah, itu akan membuat menghasilkan peradangan kronis tanpa disadari. Apa yang terjadi ketika tidak pernah istirahat secara normal, itu bisa insomnia, tidak bisa tidur, mengembalikannya susah sekali Bapak Ibu. Saya punya pasien demikian sulit sekali saya atasi karena memang orangnya yang agak susah diatur dan karena tuntutan pekerjaan juga. Kemudian aktivitas kerja. Aktivitas kerja ini juga mempengaruhi proses peradangan, ya. Kemudian juga olahraga. Orang-orang yang tidak olahraga akan tidak biasa olahraga tanpa sadar sedang menuju kepada proses peradangan kronis. Kemudian apalagi asupan makan dan minum. Ada orang-orang yang suka makan karbohidrat ya, sudah bisa dilihat dia akan diabetes. Kemudian pengelolaan stres atau manajemen stres yang tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat peradangan akut. Kalau peradangan akut reaksi alergi digigit serangga tidak diselesaikan secara tuntas, maka itu juga akan menghasilkan peradangan yang tidak hanya di sini, mungkin dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu, ketika kita mengalami peradangan sedikit saja, segera atasi. Nanti ada tipsnya ya, supaya kita segera mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita terluka atau ketika kita digigit serangga, sekarang ya, yang masih muda misalnya 20 tahun, sama-sama digigit serangga dengan orang yang menderita diabetes. Masalahnya sudah berbeda. Ya, mungkin digigit serangga kalau orang biasa ditapelin dengan daun sambiloto sudah selesai. Tapi untuk yang diabetes tidak selesai. Bisa jadi tambah bengkak, harus minum sambilotonya tidak hanya diborehkan di tempat yang digigit serangga, tetapi harus minum sambiloto. Jadi inilah betapa proses-proses peradangan ini sangat mungkin terjadi kalau kita tidak peka terhadap sinyal, kalau kita tidak segera menyelesaikan reaksi alergi, kalau kita tidak segera menyelesaikan infeksi, kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana, maka masalah yang akan kita hadapi tanpa sadar kita sedang menuju kepada masalah yang lebih besar. Nah, ini dia yang tadi saya katakan bahwa ketika peradangan kronis terjadi, bisa juga kita kena luka bakar lagi kan Bapak Ibu? Orang yang luka bakar tanpa penyakit dan orang yang luka bakar karena penyakit autoimun sudah beda masalah. Ya, jadi mari kita jaga. Nah, inilah sebenarnya masalah kita Bapak Ibu. Kenapa daya tahan tubuh kita turun? Kenapa kita tidak bugar? Ya, ini karena tidak ada keseimbangan. Jadi mari kita jaga keseimbangan tubuh kita dengan mengelola 5 hal di atas tadi. Nah, step pertama, saya akan mengajak Bapak Ibu stop 5P. Stop 5P, stop menggunakan bahan-bahan sintetis seperti pemanis, pemanis sintetis, gunakan pemanis alami,
kemudian pewarna, penyedap rasa, dan pengawet. Serta gunakan pangan bebas pestisida atau stop pangan pestisida dan GMO, ya. Karena ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan mulai dari dalam keluarga. Bagaimana peran herbal untuk kebugaran keluarga, Bapak Ibu? Ya, sebelum kita masuk ke herbal, saya akan memberikan clue, saya akan memberikan pengantar atau rumus yang bisa kita pakai supaya Bapak Ibu bisa lebih tepat, supaya Bapak Ibu bisa lebih waspada menggunakan tanaman-tanaman obat di sekitar rumah kita. Karena rumah kita di Jawa Tengah dan di Kalimantan berbeda. Ya. Ada istilah 3J, 1C. Ya. Yang pertama, kita mesti mengenal jenis herbal atau jenis makanan dan manfaatnya. Nah, kalau misalnya kita mengenal bawang merah, pasti dalam pikiran kita, oh ini ada umbi lapis bawang merah, gitu ya. Kita mengenal jahe, kita tanyakan jahe merah atau jahe gajah, seperti itu. Lalu kita mengenal kelor, oh daun kelor, banyak sekali yang keliru kan ya Bapak Ibu ya. Waktu banyak sekali orang, dokter ini daun kelor bukan, ternyata daunnya besar-besar bukan. Kita mesti mengenal. Kalau sudah terlanjur bagaimana merebusnya? Kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa gitu. Kemudian kunyit, semua sudah tahu kunyit kan. Kemudian ada juga daun sambiloto. Nah, ketika kita mengenal jenis-jenis tanaman obat dan manfaatnya, maka kita baru mengenal satu step. Misalnya bawang merah, gunakan bawang merah kalau lagi batuk. Jahe juga, kelor, kunyit, sudah tahu jenis dan manfaatnya. Kunyit itu untuk sakit mah, seperti Mbak Titis tadi mengatakan ya. Kemudian sambiloto, bagus sekali untuk diabetes, dan sebagainya. Kemudian J yang kedua adalah jumlah atau takaran. Nah, kalau di dalam rumah, ada yang sudah punya timbangan, tetapi kali ini saya tidak memakai ukuran gram-graman, tetapi memakai ukuran dari nenek moyang kita yang sangat pandai memakai tubuh kita untuk mengukur atau menjumlah takaran atau menakar rempah-rempah. Misalnya dengan ukuran jari, kita lihat kunyit. Kunyit itu bisa 1 jari, misalnya gitu ya, atau 2 jari atau 3 jari. Kemudian ukuran lembar untuk daun misalnya ya, daun sambiloto misalnya 10 lembar, lalu 1 genggam ya, atau 1 jengkal untuk batang brotowali misalnya. Kemudian 1 sendok teh misalnya ya. Kalau misalnya mau ambil berapa berupa powder misalnya, bisa 1 sendok teh, 1 sendok makan. Itu adalah jumlah dan takaran pakai ukuran rumah tangga. Jadi kita bisa memakai apapun yang ada di rumah tangga kita untuk mengukur atau memakai dosis rempah-rempah yang akan kita olah seperti itu. Jadi tidak ada halangan bagi teman-teman yang ada di pinggir gitu ya, atau di luar Jawa yang jauh dari perkotaan, tidak ada halangan. Karena Tuhan sudah memakai tubuh kita sebagai alat penakar. Ya. Oke, berikutnya adalah jadwal atau waktu memanfaatkan. Biasanya untuk rempah-rempah yang direbus atau diseduk itu atau dilalap gitu ya, diminum sebelum makan. Misalnya 1 jam sebelum makan. Atau kalau ada gangguan lambung berarti 2 jam setelah makan atau segera setelah makan. Kalau untuk pemakaian luar, misalnya diborehkan, dioleskan, atau dikompres. Ini mesti tahu betul, paham betul. Nah, sekali waktu ada seorang yang bertanya kepada saya, dia mendapatkan resep untuk keputihan misalnya ya. Oh ya, lalu dia rebus. Karena tanya kepada saya dia sudah mengolah, saya bertanya, kasus dokter ini daun sirih airnya diapakan? Saya bertanya, loh tujuannya apa? Oh, saya dapat resep, saya keputihan, terus saya disuruh rebus air daun sirih. Pertanyaan saya, air daun sirihnya mau diminum atau untuk membersihkan organ kewanitaan? Dia tidak tahu. Nah, saya mengarahkan, kalau memang dua-duanya bisa
bisa diminum, bisa juga untuk membersihkan sebagai cairan pembersih. Tetapi biasanya kalau diminum dicampur dengan kunyit misalnya seperti itu. Nah, kita mesti paham ya Bapak Ibu ya, karena tidak jarang orang yang menjual rempah-rempah di pasar bisa salah. Baru beberapa hari kemarin saya mendapatkan WA. Ada seorang yang ingin menggunakan rempah-rempah dan beli ke pasar. Dia mendapat rekomendasi temulawak, tapi setelah dibelah warnanya hitam, lalu dibuang. Beli lagi, dikasih itu lagi. Baru bertanya kepada saya bilang jangan dibuang, itu adalah temu hitam. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita saja tidak tahu, bagaimana kita mau ditipu juga bisa aja. Kalau itu nggak berbahaya, kalau berbahaya bagaimana? Jadi inilah pentingnya kita belajar. Tidak perlu banyak-banyak yang dipelajari, hanya yang ada di sekitar kita dan kita perlukan. Ya. Kemudian, cara mengolah dan tujuannya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Karena yang tadi saya tanyakan, kalau misalnya tujuannya untuk penggunaan luar, dibolehkan, gitu ya. Atau dikompres, seperti saya sharingkan tadi, untuk mencuci. Kalau diminum, berarti ada takarannya, berapa gelas sehari, sebelum atau setelah makan. Cara mengolahnya dari awal tentu harus dicuci. Nah, ketika kita mencuci, maka kita juga kembali lagi ke jenisnya ya. Kalau jenis tanaman obat di sekitar kita, itu bisa segar, bisa sudah dikeringkan. Kalau segar berarti kita mencuci bersih, hilangkan dari tanah, itu kalau umbi ya. Kalau daun ya cukup dipetik lalu dicuci. Kemudian cara mengolahnya ada yang ditumbuk, ada yang digeprek, kemudian diseduh atau direbus seperti itu. Jadi kita mesti paham bagaimana cara mengolahnya. Saya selalu berpesan, kebetulan saya sering memberikan pesan kepada teman-teman yang ada di kelas, jangan ikut-ikutan. Karena tubuh kita itu sangat spesifik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi masih ingat bahkan saya yang proses peradangan, itu masing-masing kita punya respon yang berbeda-beda. Nah, tibalah kita pada resep bugar untuk keluarga. Bugar atau daya tahan tubuh yang baik seperti itu. Masih ingat ya bahkan yang tadi ya, bahwa digigit serangga itu bikin daya tahan tubuh turun. Apalagi digigit tawon. Siapa yang sudah pernah digigit tawon? Sakit sekali kan? Nah, ada cerita sebelum saya lupa. Ini penting sekali, mudah-mudahan berguna. Saya memiliki seorang rekan, saya boleh bilang rekan karena beliau seorang perawat, tapi senior sekali. Suatu ketika dia ada di balkonnya untuk membersihkan, mau menyiram-nyiram tanaman seperti itu. Dia tahu di teras rumahnya itu ada sarang tawon yang besar. Tanpa sengaja, karena di situ ada tanaman yang agak runcing, ketika berjalan nyenggol, tawonnya terbang kemana-mana dan yang paling dekat adalah si ibu perawat ini. Terus langsung disengat di kepalanya, dia rasa kesakitan, terus singkat cerita sampai ke UGD. Karena hampir syok gitu kan. Di tengah syok itu hampir tidak sadar, di tengah-tengah antara sadar tidak sadar, sementara dokter sudah menyiapkan ICU, dia ingat ke tukang urutnya bahwa kalau disengat lebah itu bisa dibantu diobatin dengan cabai. Lalu setengah sadar di situ karena perawatnya itu di junior, dia bilang tolong ambilkan cabai, diulek, lalu diborehkan di kepala, Bapak Ibu. Itu setelah diborehkan dan hasilnya tidak masuk ICU. Lalu peradangan begitu cepat, kelihatan perubahannya dalam hitungan menit. Setelah itu dia minta perawat-perawat yang mengambil sengatnya. Kalau disengat lebah itu kan tertinggal ya. Diambil sengatnya dan ternyata ada 22 sengat. Ini tips saja, harap tidak ada yang disengat lebah ya. Tapi kalau misalnya ada penangkal yang lain seperti ada bunga, kemudian ada di sekitarnya, silakan. Karena ini adalah case atau kasus yang untuk saya sangat penting sekali. Kalau kita ada di rumah, pas tiba-tiba ada lebah masuk, kita disengat, di rumah ada cabai, gunakan cabai. Ya, itu resep yang pertama untuk kita bertahan dari sengatan lebah. Ya, jadi
Saya akan sharing, nanti selebihnya ditanya jawab ya. Ramuan untuk pemakaian luar. Sambung nyawa bagus sekali untuk digunakan sebagai herbal untuk kulit yang digigit serangga atau luka bakar ringan. Daun sambung nyawa dicuci pasti ya, ditumbuk lalu ditempelkan di tempat yang luka. Bapak Ibu dan teman-teman, luka bakar ringan itu adalah luka seperti kecipratan air panas atau minyak panas kalau kita lagi goreng ya. Nah, sambung nyawa ini sangat baik kalau kita juga ketika kita masak. Kalau tadi cabai untuk mengusir, untuk mengatasi di sengat lebah, sambung nyawa ini bisa untuk mengatasi tangan kita yang kepanasan karena ngulek sambel. Nah, maka sambung nyawa ini menjadi saran saya untuk kita bisa tanam di depan rumah. Mudah sekali, tinggal tancap, lalu diremet-remet seperti itu, diremas-remas begitu, maka kita akan mendapatkan rasa dingin seperti itu. Atau bisa juga ketika Bapak Ibu makan rissoles atau makanan-makanan yang ada ranjaunya di dalam, kegigit, kemudian rasa pedasnya di leher, bisa langsung lalap sambung nyawa 2-3 lembar, langsung hilang. Ini ajaib sekali sambung nyawa ya. Kemudian daun binahong, luka iris atau lecet atau infeksi kulit karena digigit serangga pun bisa dipakai. Daun binahong ini bisa dipakai dengan cara ditumbuk dan diborehkan di tempat yang luka. Nah, lalu nyeri gigi, daun binahong bisa dipakai untuk sarana atau alat mengurangi nyeri gigi pada malam hari kalau misalnya udah nggak mungkin ke rumah sakit, misalnya yang punya anak ya rewel, kemudian nggak tahu mesti gimana, kalau ada pohon daun binahong ambil, cuci lalu dilinting gitu, lalu digigitkan di tempat yang sakit. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ya, karena lebih baik setelah itu mesti kontrol atau periksa ke dokter. Nah, ini dia Bapak Ibu beberapa ramuan yang diminum untuk bugar ya. Untuk bugar, sekali lagi apa yang kita bicarakan adalah promotif dan preventif. Bahannya sangat mudah, saya sengaja memberikan resep-resep yang sangat mudah dan bisa langsung dipraktekkan, dan mungkin Bapak Ibu semua sudah melakukannya gitu ya. 2 jari jahe merah, 1 sendok teh cairan lemon, 1 sendok makan 1 sendok makan madu, lalu 150 cc air panas. Nah, ini cara mengolah. Jahe sudah dicuci, digeprek ya, seduh dengan air panas, tunggu hangat, tuang air perasan lemon dan madu. Ini adalah untuk meningkatkan kebugaran ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menanam jahe di halaman gitu ya. Saya punya teman rajin sekali, dia tanam jahe, setiap pagi dia bisa ambil jahe lalu seduh seperti itu ya. Dia rasa lebih bugar setelah mengkonsumsi rempah-rempah. Kemudian serai. Bisa jadi serai kita nggak punya halaman, serai bisa beli di pasar misalnya gitu ya. Atau kalau kita punya serai di kebun, gampang sekali, tinggal diambil gitu, seger sekali. 2 batang serai, 1 jari jahe, 1 sendok makan madu, 200 cc air panas. Serai ini juga bisa tunggal, dicampur sama teh juga bisa. Ini cara mengolahnya, serai dan jahe dikeprek, kemudian diseduh dengan 200 cc air panas, tunggu hangat, tambahkan madu. Saya tidak membakukan cara ini Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu punya cara-cara yang secara tradisional sesuai dengan kearifan lokal. Ada yang punya kebiasaan jahe sebelum digeprek dipanggang dulu karena aromanya keluar, enggak masalah. Tidak ada pengolahan baku, justru malah pengolahan seperti inilah yang sering memberi nilai. Karena orang tua kita tidak bisa menjelaskan, tetapi ternyata itu sangat baik dengan pemanasan, kecuali sterilisasi, ya dipanaskan, tentu tidak sampai gosong Bapak Ibu ya. Kalaupun gosong itu dibuang dulu, minyak aslinya keluar. Nah, kemudian ini bagus sekali untuk meningkatkan kebugaran, terutama kalau ada orang seperti saya sering ngomong gitu ya. Bapak Ibu mungkin juga banyak bicara karena harus seminar seperti saya atau
di rumah banyak anak yang mesti banyak diomongin gitu, atau guru kan begitu ya, apalagi work from home, guru selalu bicara di depan kamera seperti itu. Bisa ambil satu jari kencur, 1 sendok makan madu dan 150 cc air panas. Saya kadang-kadang hanya makan saja, kencurnya saya makan. Cara mengolah sama seperti yang sebelumnya, kencur dikeprek, seduh dengan air panas, tubuh hangat, dan tambahkan madu. Nah, berikutnya adalah kunyit asam. Kadang-kadang kalau saya bikin kunyit asam, ada yang bertanya, kunyit asam kan untuk perempuan ya? Lah, enggak lah, untuk bapak-bapak juga boleh, gitu kan? Karena kandungan kunyit itu bagus banget ya, karena dia antiinflamasi yang sangat kuat, dia juga untuk anti mikroba. Anti mikroba itu maksudnya ya anti bakteri, virus, dan jamur. Kemudian asam jawa juga sangat baik karena dia mengulangi mual juga. Nah, ukuran asam jawa ini sangat beragam ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang tidak suka kecut, ya 1 biji aja. Gula kelapa secukupnya, air 150 cc. Cara mengolahnya sama, kunyit digeprek, seduh air dengan air panas, masukkan asam jawa, lalu masukkan gula kelapa, minum selagi hangat. Sudah selesai. Ini adalah kelas yang tadi disampaikan Mbak Titis, kelas herbal yang biasa saya mendampingi teman-teman semuanya. Kalau ingin mendapatkan tips-tips sehat, juga bisa klik di Instagram dan Facebook dengan nomor yang sama. Sedang nomor WA ini adalah nomor WA untuk mengikuti kelas. Atau nanti bisa melalui WA admin ini bisa menghubungi saya kalau memerlukannya. Demikian Mbak Titis, mudah-mudahan bisa diterima dan berguna. Iya, terima kasih banyak Dokter Prapti atas penjelasan yang menarik. Jadi Dok, kunyit asam itu bukan cuma untuk perempuan aja ya, jadi bapak-bapak pun bisa minum ya, Iya, betul. bukan herbal yang identik dengan wanita karena antibakterinya juga bagus untuk menjaga kesehatan tubuh pria, laki-laki ya. Iya. Nah, Dok, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan satu persatu ya, Dok ya. Yang pertama kali ingin saya tanyakan di sini adalah pertanyaan dari Bapak Chandra Wijaya. Beliau menanyakan, akankah lebih baik untuk mencampur tanaman herbal menjadi satu untuk mendapatkan khasiatnya yang banyak. Jadi beragam tanaman dijadiin satu, maksudnya mungkin ya, atau lebih baik mengkonsumsi per jenis tanaman saja. Nah, kemudian izin bertanya juga mengenai penanaman tanaman herbal di halaman. Oh, kalau yang ini nanti disisihkan dulu biar Dokter Prapti menjawab pertanyaan yang tadi, Dok. Lebih baik mencampur atau mengkonsumsi per jenis tanaman saja. Silahkan dijawab. Ya, terima kasih Pak Chandra pertanyaannya. Maka saya akan menjawab dengan pertanyaan, tujuannya untuk apa? Ya, keduanya tidak dilarang, tetapi yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mengkonsumsi herbal, kita punya tujuan apa? Itu yang penting. 3J1C-nya itu benar-benar dipahami. Nah, misalnya hanya minum 1 atau 2 macam saja cukup, kita tidak perlu repot-repot mencari yang lain. Tetapi kalau kita memang punya keterampilan, silahkan mencampur. Jangan lupa diuji dulu, diminum sendiri dulu, supaya kita tahu, walaupun kita tahu teorinya ya, seperti saya misalnya, saya tahu kayu manis untuk diabetes, tapi dalam dosis tertentu itu memberikan kebugaran, karena aromanya saya sudah membuat saya semangat, misalnya seperti itu. Jadi ini sangat individual sekali, pada ranah kesehatan empiris atau berbasis pengalaman seperti ini, itu tidak dilarang Pak Chandra. Yang penting Bapak memahami 3J1C-nya. Itu prinsip sekali. Karena kalau tidak, kita akan, kalau orang Jawa bilang tuh menggebiah uyah. Gebiah uyah itu menyamaratakan. Padahal kita semua berbeda. Saya kalau pusing cukup minum kopi dan jahe, kopi tubruk dan jahe, cukup selesai. Tapi ada yang lain lagi, mesti harus minum jahe, harus pakai lada, macam-macam. Nah, oleh karena itu kita kenali 3J1C kita sendiri. Begitu Pak Chandra. Jadi Pak Chandra harus mengenali dirinya sendiri dulu ya Ibu Iya, ya. betul. Apa sih yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Jadi nanti jadi setelah itu baru memilih herbal apa sih yang paling cocok untuk dirinya. Karena kebutuhan tiap orang itu berbeda ya Ibu ya. Iya, betul. Iya.
Kemudian ini, ada yang menanyakan, Ibu Dokter membuka kelas untuk umum kah? Membuka. Tadi di slide terakhir sudah ditampilkan kan ya, Dokter Prapti kemana peserta harus menghubungi Dokter Prapti. Nanti bisa di-share, akan kami share materi yang tadi disampaikan oleh Dokter Prapti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi beliau, menghubungi Dokter Prapti atau mengikuti kelas umumnya di nomor atau kontak yang tertera di slide presentasi tadi. Kemudian Dok, nanya lagi nih, untuk memastikan contoh kasus yang terserang tawon tadi, itu yang dipakai cabai atau daun cabai? Cabenya. Oh, cabainya. Ha-ha. Oh, oke. Ya tadi mungkin kurang clear jelas. ya. Jadi bingung, cabainya atau daun cabainya. Nah, ini ada yang menanyakan juga, untuk binahong bisa nggak digunakan kulit yang melentung isi air terus pecah dan luka, Dok? Ini kurang paham nih, melentung tapi isi air itu apa ya, Dok? Iya. Nah itu bisa karena pakai mungkin binahong nggak? Iya. Kalau sampai kulit sampai pecah itu kan berarti kemungkinan terindikasi infeksi sangat tinggi. Binahong bisa digunakan, dicoba aja. Semoga tetap tetap stabil, karena bagaimanapun kita melihat kasus ya. Karena binahong ini memang sangat efektif untuk luka baru, bukan untuk luka lama. Kalau luka baru seperti dia merangsang pembentukan jaringan sehingga cepat untuk teratasi. Silakan dicoba aja, karena pemakaian luar jadi masih sangat aman. Oke. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Jaya Wilastra Nasrizal. Ini pertanyaannya agak panjang, mungkin juga butuh penjelasan yang panjang pula dari Dokter Prapti. Ini mengenai, jadi beliau bertanya, sudah sangat banyak makanan yang berada di sekitar kita, Dok, yang mengandung pestisida. Dan benihnya juga dari GMO. Nah, sebagai contohnya, beliau mencontohkan tahu dan tempe serta kedelai impor. Kan pasti itu GMO menurut Pak Jaya. Nah, untuk padi kan juga mayoritas pakai pupuk kimia dan pestisida gitu. Nah, apakah solusinya sekarang ini kita mesti tanam sendiri dengan sistem organik? Mungkin yang dipertanyakan adalah makan makanan yang mengandung GMO itu atau yang mengandung pestisida itu bahaya nggak sih buat tubuh ke depan, buat kesehatan kita gitu? Iya, penelitian sudah banyak dilakukan ya, tetapi karena orang Indonesia itu kuat, jadi sering diabaikan. Tetapi Pak Jaya, terima kasih untuk pertanyaannya, karena ini menjadi masalah yang sangat umum ya, dan tidak menjadi concern untuk orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatan. Mengapa saya mengatakan begini? Karena ini sudah menjadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah di-planning dan sebagainya, tidak, tetapi realitanya demikian yang Pak Jaya lihat di lapangan. Mari kita bergandeng tangan untuk melakukan seperti kampanye, tetapi karena sudah sangat jelas itu sangat mempengaruhi. Dari mana kita lihat? Mungkin ada yang bertanya, enggak, aku biasa-biasa aja makan tahu tempe kedelai yang ada ini enggak apa-apa gitu. Tetapi apakah kita semuanya menyadari bahwa ada banyak sekali orang-orang yang sudah menderita sakit kronis ketika menghentikan tempe kedelai dengan GMO, peradangannya hilang atau minimal menurun. Berarti itu sangat mempengaruhi Pak Jaya. Dan saya punya teman, dia itu memiliki gangguan autoimun di tubuhnya. Kalau misalnya dia makan sayur dengan sayur berpestisida, dia langsung kambuh, langsung sendinya bengkak. Itu apakah belum membuktikan kalau itu tidak berbahaya? Itu sudah membuktikan bahwa ada orang-orang yang sensitif terhadap pestisida yang menempel di dalam daun atau sayur atau buah-buahan. Mari kita sama-sama Pak Jaya bergandeng tangan untuk mengkampanyekan go organik, tetapi kita sadari juga ya bahwa kita bukan tidak bisa melawan arus yang begitu besar, tetapi kalau kita masing-masing punya kekuatan untuk kecil-kecil dan berbaris, mudah-mudahan kita bisa memberikan warna dan menjadi agen sehat di mana kita berada. Begitu Pak Jaya, mudah-mudahan tetap semangat ya.
Iya Ibu, jadi sebenarnya Pak Jaya itu juga tadi menanyakan seperti ini, perlukah kita mempromosikan secara massal go organik? Nah jawabannya secara tersurat tadi Ibu Prapti juga iya perlu ya Bu ya mengamanyakan makanan-makanan sehat, tapi itu tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri atau individual, kita harus bergandengan tangan dan dimulai dari aware terhadap diri sendiri ya Bu, terhadap apa sih yang kita makan itu kita harus tahu juga manfaatnya apa, bahan ini sudah baik atau tidak bagi tubuh kita ya Bu ya. Ya. Berarti sudah terjawab ya Pak Jaya pertanyaannya, jawabannya adalah iya, tapi harus bareng-bareng. Kemudian dari Bu Nawang Suryani, apa saja jenis herbal untuk detox dok? Oke. Detoksifikasi adalah salah satu cara tubuh untuk membuang racun. Kalau saya ditanya herbal apa sih jenis herbal untuk detox, itu kalau diartikan detox itu adalah membantu tugas liver, karena liver adalah organ utama yang mendetoks tubuh kita, maka temulawak menjadi pilihan. Kemudian ada sambiloto, ada meniran, ada tapak liman. Nah, kalau kita mengatakan detox secara hanya herbal, itu nggak fair juga. Karena kalau kita mengkonsumsi herbal untuk kesehatan kita, seperti kita membersihkan got di depan rumah kita, tetapi kalau makanan kita tetap tidak sehat, itu sama seperti kita membersihkan got di belakang kita, kita buang sampah sendiri. Nah, itu yang mungkin perlu. Herbal untuk detox, untuk menguatkan liver itu tidak hanya temulawak, ada kunyit juga bisa, mengkudu juga sangat baik, kemudian pegagan juga sangat baik. Jadi banyak pilihan, Bu Nawang. Tinggal Ibu tujuannya apa? 3J 1C-nya dimainkan. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Bu jawabannya. Oh, Bapak Ibu kita ini dulu ya, kita penyegaran dulu. Ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, di akhir acara ini nanti, masih lama sih, nanti kami, saya dan Ibu Prapti, akan memberikan 3 pertanyaan untuk tiga pertanyaan yang berbeda pastinya. Nanti penanya yang bisa menjawab pertanyaan dari kami akan mendapatkan hadiah berupa bisa di-share host hadiahnya. Sudah ya? Hadiahnya merupakan sari kunyit persembahan dari Sido Muncul. Nah, produknya bisa dilihat di screen masing-masing. Nah, ini produk dari Sido Muncul, sari kunyit. Nah, ini buat Bapak Ibu yang mungkin malas untuk atau yang berkegiatan terlalu mobile, yang sibuknya sangat sibuk. Nah, bisa mengkonsumsi sari kunyit dari Sido Muncul ini. Tapi daripada beli kan nanti bisa dapat dari kami syaratnya menjawab pertanyaan. Ini bisa di next lagi biar peserta tahu spesifikasi produknya. Nah, ini kunyit biasanya digunakan untuk mengatasi MAH karena mengandung kurkuminoid. Nah, ini bisa mengurangi produksi asam lambung dan melindungi lapisan mukosa pada lambung. Next. Nah, ini contoh produknya. Ini sudah berstandar GMP atau CPOTB dan telah melalui uji laboratorium bersertifikat ISO dan juga telah lulus uji toksisitas. Ini sebenarnya produk Sido Muncul sari kunyit ini bisa ditemukan di beberapa apotek, Bapak Ibu, apotek atau toko obat yang ada di sekitar tempat tinggal kita mungkin. Nah, atau bisa juga nih milenial kan males nih untuk pergi ke toko obat atau ke apotek, bisa langsung ke official online store-nya di www.sidomunculstore.com. Baik, saya kembali lagi ke pertanyaan peserta. Nah, ini ada yang bertanya nih, ini kayaknya pertanyaan cenderung sederhana Ibu, tapi mungkin jawabnya susah juga sih. Ibu, bagaimana sih caranya agar anak-anak itu suka minum jamu herbal tanpa harus dipaksa? Dan kemudian ada nggak sih dosis khususnya Bu untuk anak-anak? Silakan Bu Prati. Halo. Halo. Sudah Bu? Halo. Halo. Iya, Ibu tadi saya udah membacakan Ya, okay. pertanyaan. Tadi udah didengar sama Sudah. Ibu?
Sorry. Silakan dijawab Bu. Untuk anak-anak Ibu. Ya, jadi anak-anak itu kan sifat anak-anak itu meniru ya. Jadi anak-anak itu copy paste orang tua. Manfaatkan usia anak-anak ketika dia ikut-ikutan itu pada masa kecil sebenarnya. Orang tua minum jamu, anak dikenalkan dengan jamu. Kalau misalnya waktu kecil dia tidak kenal rempah-rempah, tiba-tiba umur 12 dipaksa, itu sudah terjadi penolakan karena anak itu sudah punya kehendak. Jadi kalau anak mengajak anak-anak umur 12 tahun, diajak ngobrol. Kenapa mama atau ibu memberikan rempah-rempah ini kepada kamu? Tapi kalau sejak kecil sudah dibiasakan minum, itu tidak akan ada kendala. Cuman masalahnya adalah ketika kita sadarnya mungkin setelah anak-anak besar seperti itu ya. Nah itu merupakan kita memiliki challenge tersendiri untuk mendorong anak-anak untuk boleh paham. Tetapi ada sih caranya kalau misalnya mau memberikan jamu, berikan pemanis alami menggunakan gula kelapa atau gula merah atau madu. Itu ya mungkin ya solusinya. Kemudian kita tahu bahwa tidak rempah-rempah atau herbal itu tidak hanya, kita tidak menganggap hanya obat saja ya. Kita bisa menganggap atau tanaman-tanaman menjadi bahan kuliner. Kita bisa masukkan rempah-rempah itu sebagai bahan makanan sebenarnya. Misalnya seperti dibuat nasi kuning, lalu sayur kuning, rempah-rempah dibanyakin, tidak memakai bumbu masak, itu sudah menjadi bagian dari mengenalkan rempah-rempah kepada anak-anak. Dan dosis yang diberikan, Bapak Ibu, berikan dosis kepada anak-anak tidak seperti dosis dewasa. Misalnya kenalkan saja satu ruas jari, misalnya gitu ya. Dan yang paling soft rasanya adalah kunyit. Atau kalau anak-anak itu suka juga beras kencur, seperti itu. Nah, ada anak-anak yang ketika dikenalkan herbal, walaupun dia sudah umur 4-5 tahun, dia mau, dan dia sudah punya sensasi untuk merasakan manfaatnya. Nanti setelahnya dia akan minta lagi. Nah, itu sebenarnya tips-tips yang bisa diberikan kepada, tips-tips yang bisa kita aplikasikan kepada anak-anak supaya mereka menyukai. Tentu, saya jarang sekali memberikan resep kepada anak-anak yang seperti sambiloto, karena sambiloto pahit. Tetapi apabila perlu, misalnya seperti amandel yang sudah membengkak seperti itu, maka saya berikan sambiloto. Tetapi memang kadang dibantu ya, entah itu dimasukin kapsul atau gimana caranya, yang penting masuk seperti itu, bisa. Dan yang penting adalah anak-anak diajak ngobrol, itu aja sih. Jadi anak itu paham kenapa orang tua memberikan jamu gitu ya, kenapa orang tua memberikan rempah-rempah yang rasanya mungkin aneh. Jangan lupa ajak seluruh keluarga minum. Kita sebagai orang tua, misalnya suami istri atau ada kakak, ini loh kadang-kadang gitu ya kan, mancing adiknya kan, nih kakak juga minum. Nah dengan begitu anak itu akan ada willing atau akan ada keinginan. Seperti itu Mbak Andari. Baik Ibu, jadi orang tuanya atau keluarganya harus mencontohkan dulu ya Bu ya, biar nanti anaknya bisa ikut seneng untuk minum jamu gitu ya Bu ya, biar nanti kebiasaannya sampai dia dewasa. Kemudian Ibu, biji ketumbar itu bisa nggak sih Bu memperlancar aliran darah? Biji ketumbar itu banyak sekali manfaatnya. Memang salah satunya memperlancar aliran darah, memang iya. Tetapi hati-hati ya Bapak Ibu ya, selalu kita mesti tahu diri kita sendiri. Jangan ikut-ikutan. Itu aja. Ketumbar itu sangat baik memperlancar aliran darah. Kemudian bagi orang-orang tertentu bisa menurunkan tekanan darah. Maka bagi orang yang tekanan darahnya normal dan tekanan darahnya rendah, mesti pakai. Hati-hati, iya jawabannya ya. Oke, baik. Tahu diri kemudian sendiri. Ini, Ibu, ini bisa dijawab Bu. Jahe, serai, temulawak, dan kunyit yang dipotong tipis-tipis terus direbus, apa masih ada khasiatnya Bu? Oh iya, masih ada. Jadi yang saya contohkan tadi adalah pengolahan yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalnya rimpang-rimpang tadi mau diiris-iris itu direbus, oke. Caranya saja, air mendidih, sudah mendidih, lalu masukkan rimpang-rimpangnya,
kemudian kecilkan api, tutup panci, tunggu 15 menit. Itu adalah cara-cara yang bisa dipakai, yang itu namanya infusa. Jadi, bisa aja, silakan. Oh, oke, oke. Berarti aman ya, Iya, Bu ya? aman. Masih bisa, kita masih bisa merasakan khasiatnya dari tadi apa? Jahe sampai Dari jahe, temulawak dan kunyit iya. yang dipotong-potong tipis lalu direbus. Oke, Ibu. Terus ini, Bu, mungkin ada yang galau nih, Bu. Boleh nggak sih obat kimia dan herbal itu dipakai bersama? Bersama boleh, asal tahu kasusnya dan tidak bersamaan. Bersama itu artinya dalam satu hari, beda waktu, boleh. Ada kasus-kasus tertentu, memang misalnya seperti saya kasih contoh. Orang dengan TBC paru, dia wajib untuk minum obat selama 6 bulan. Dan obat-obat TBC paru ini sangat dia toksik di liver. Maka liver ini harus dikuatkan. Nah, bagaimana cara menguatkannya? Minum temulawak. Itu kombinasi yang sangat baik. Kemudian bisa juga meniran. Maka menjadi sangat. Halo? Ya, halo Bu, masih terdengar Bu? Oh, Terdengar oke. Ya. Ada sesuatu ya? Enggak ya? Tidak Bu, tidak, itu Ibu share screen, tapi terdengar kok suaranya. Saya share screen kah? Sebentar. Saya tidak menyentuh apa-apa. Oke, saya lanjutkan saja ya. Dilanjutkan saja. Tadi, apakah obat kimia dan herbal bisa dipakai bersama? Sebentar. Di layar saya terjadi ada yang. Tapi di layar Mbak Dari dan teman-teman ada apa ya? Ya memang ada, tapi nggak apa-apa Bu, dilanjutin aja nanti biar kita benerin aja di belakang. Oh, oke. Karena takutnya saya salah pencet. Oh tidak, itu. Oke. Baik. Jadi kombinasi antara obat kimia dan herbal. Obat kimia itu ada yang sebelum makan, ada juga yang setelah makan kan ya. Dan ketika itu dikombinasi bersamaan harus ada jeda waktu. Misalnya herbal itu diminum 1 jam sebelum makan. Dan obat kimia ada yang segera sebelum makan. Kalau ada gangguan lambung, maka bisa diminum herbalnya 2 jam setelah makan. Atau kasus-kasus yang lain, tetap hati-hati, tetapi boleh bersamaan. Asal tidak bersama-sama ya. Bersamaan itu adalah satu hari, satu hari itu boleh makan, tetapi tidak bersama-sama. Oh iya, oke. Baik Ibu. Kemudian ini mungkin ada yang share screen ya, peserta atas nama Hana Milardi. Bisa co-host bisa dibantu, mungkin bisa disapa di chat atau gimana. Tapi tidak apa-apa Ibu, biar kita lanjut aja. Sudah kok, sudah. Nah ini ada pertanyaan lagi Ibu. Untuk obat herbal untuk batu ginjal yang bagus itu apa ya Dok? Ada beberapa yang bilang daun kumis kucing. Ini Ibu, ini kan ketutup. Kemudian peserta sudah suara saya terdengar? Oke. Nah ini Dok, kita balik lagi ya, ada gangguan sedikit tidak apa-apa. Ini herbal untuk batu ginjal itu apa ya Dok? Ada beberapa yang bilang daun kumis kucing, itu benar tidak? Kemudian kalau ada herbalnya tolong diinfokan bagaimana cara meraciknya. Kemudian, pertanyaan banyak juga ya. Kemudian, kaldu bubuk jamur, apakah termasuk penyedap rasa yang baik atau tidak, Dok? Mungkin Dokter Prapti bisa menjawab dulu ramuan herbal untuk mengatasi batu ginjal. Iya. Kalau kita berbicara batu ginjal, maka saya akan bertanya, batu ginjalnya seberapa besar diameternya dan berapa banyak? Kalau diameternya 4 cm, 5 cm, maka saya akan menganjurkan untuk operasi atau ditembak, atau misalnya belum mau, mesti cek fungsi ginjal. Sehingga kita bisa membantu untuk meringankan fungsi ginjal yang utama. Karena seringkali batu ginjal itu akan menurunkan fungsi ginjal yang menyebabkan gagal ginjal.
Nah, tanaman yang tadi disebut seperti kumis kucing, kemudian tapak liman, meniran, itu sangat baik untuk kasus batu ginjal. Tetapi sekali lagi bahwa ada hal-hal yang tidak sesederhana memberikan resep seperti itu ya. Saya bisa mengatakan, oke Bu, Ibu bisa atau Bapak bisa mengkonsumsi kumis kucing 10 gram, meniran 10 gram, tapak liman 10 gram. Tetapi saya akan explore kondisi Bapak Ibu semuanya sebenarnya. Tidak sesederhana ini menjawab, karena saya harus bertanggung jawab terhadap data yang saya harus dapatkan. Kalau tidak keberatan, nanti boleh menghubungi saya pribadi, saya akan bantu, dan gunakan tanaman-tanaman di sekitarnya. Jadi saya akan bertanya kira-kira ada tanaman apa di sana, maka saya akan memberikan resepnya. Mungkin begitu ya Mbak Andari, karena saya harus tahu data yang lebih lengkap untuk bisa menjawab lebih tepat. Iya Ibu, jadi saya juga teringat waktu liputan sama Ibu kalau misalnya meracik sebuah herbal itu kita harus tahu benar kondisi pasiennya, tidak boleh asal ngasih ramuan, tapi kita ditanya dulu apa sih keluhan secara menyeluruh ya Ibu ya, baru deh Ibu akan memberikan resep yang terbaik bagi pasiennya. Buat Bapak Ibu mungkin nanti bisa menghubungi langsung ke dokter terapinya di PowerPoint atau mungkin nanti PDF-nya yang akan di-share oleh host kami mungkin ya. Oke, kemudian kita lanjut ya Dok ya. Ini mohon izin dari Adi Prasetya. Dokter Prapti, apakah ramuan herbal untuk meningkatkan kesuburan pria dan wanita? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah kasus yang massal saat ini. Banyak sekali pasangan muda yang mempermasalahkan ini, tetapi tentu ini juga saya harus eksplor juga. Biasanya pasangan muda yang lepas dari semua yang terjadi ya, maksud saya itu bagian saya akan menanyakan bagaimana kondisi atau kehidupan sehari-hari, mungkin dengan memperbaiki budaya hidupnya juga bisa menolong. Makanan-makanan tertentu. Untuk rempah-rempahnya sangat banyak. Ada ramuannya juga, mungkin nanti bisa saya bantu. Karena memang gangguan kesuburan laki-laki dan perempuan itu ada banyak ya masalahnya. Yang tadi ketidakseimbangan tadi juga sangat mempengaruhi gitu kan. Istirahat kurang, aktivitas kerja berlebihan, kemudian manajemen stres juga tidak di-manage dengan benar, kemudian tidak pernah bersosialisasi karena COVID, jadi stres seperti itu kan, itu sangat mungkin terjadi dan sangat mempengaruhi baik mental maupun fisik kita. Nah, itu memang perlu treatment tersendiri, tapi tidak perlu khawatir. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana ketika kita menghadapi ini tetap happy. Happy itu tidak sekedar pura-pura happy, tapi benar-benar kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, itu lebih dari segalanya, dan berupaya kalau memang misalnya masih bisa diupayakan dengan rempah-rempah untuk boleh meningkatkan kesuburan. Silakan, mungkin saya tidak bisa langsung menjawab ya sekali lagi, karena kalau misalnya ada masalah di laki-laki ada sesuatu, kemudian di perempuan ada sesuatu, maka akar masalahnya mesti dibereskan dulu seperti itu. Kecuali kalau emang datanya udah baik-baik saja, hasil laboratorium baik-baik, nah mungkin itu akan lebih gampang. Tapi saya bukan berarti saya pelit ilmu, bukan. Saya sangat senang berbagi ilmu, tetapi saya mesti melihat konteksnya apa. Baik, terima kasih Dok. Ini ada pertanyaan lagi, bentar. Ini untuk rempah-rempah itu kan ada yang diseduh, ada juga yang pakai metode infused water gitu Dok. Nah itu mana yang lebih baik ya? Lebih baik diseduh atau dijadikan infused water? Semuanya baik. Sekali lagi tujuannya untuk apa? Kalau infused water kita tahu dan bisa cocok, silahkan. Karena ada juga yang memanfaatkan infused water yang sangat baik, malah minum setiap hari, tidak makan karena kepengen kurus. Yang terjadi apa? Pingsan. Jadi ini adalah sebuah kombinasi yang sangat harus dipikirkan gitu. Tidak hanya sekedar kita memikirkan infused water baik atau tidak baik, tapi kita tahu tujuannya. Bagus infused water, silahkan. Dan jangan lupa dievaluasi memberikan dampak atau tidak, ya. Atau misalnya kayaknya
nggak berdampak, tapi bugar deh, itu sudah berdampak. Oh, kok aku lebih sehat ya? Kok aku jadi lebih rajin minum? Nah, itu sudah berdampak sekali. Selain itu, rempah-rempah yang di infused water kan dia mengandung anti radang juga, gitu. Dan rasanya, aromanya juga oke. Kalau infused water tinggal diiris-iris, masukin ke mana, di botol, udah selesai. Kita bisa bawa kemana-mana, atau bisa langsung dikonsumsi. Jadi, silahkan. Tidak ada rumus harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kenali diri kita sendiri. Kalau kita mengkonsumsi itu baik dan bermanfaat, lanjutkan. Oh baik, jadi boleh dong dok ya kalau misalnya kita bikin infused water dari rempah-rempah infused water jahe mungkin bisa, tapi harus balik lagi itu udah memberikan efek baik belum bagi tubuh kita ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rini Rinawati. Mungkin beliau ini adalah produsen herbal paru-paru ya. Jadi pertanyaannya seperti ini dok. Mohon izin bertanya. Saya memproduksi herbal paru-paru. Komposisinya jahe, bawang merah, kunyit, gula merah. Khasiatnya untuk mengikis nikotin. Nah pertanyaannya dari Ibu Rini adalah untuk hasil maksimal bagaimana pembatasan durasi konsumsinya? Iya. Mungkin dia ini mau meracik herbal untuk herbal paru-paru ya. Saya tidak. Iya. Statement mengikis nikotin itu untuk dunia kesehatan agak berbahaya ya, karena saya orang medis, jadi saya tidak bisa memberikan klaim seperti itu. Tetapi kalau ibu punya niatan baik, silahkan. Kemudian untuk kepastian tadi berapa apa pertanyaannya Mbak? Ini hasil maksimum pertanyaannya untuk hasil maksimal bagaimana pembatasan durasi mengkonsumsinya? Oke, hasil maksimal. Nah, yang minum itu siapa? Kalau perokok berat dengan perokok yang ikut-ikutan pasti berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan sehingga tidak ada klaim. Saya tidak pernah berani klaim, Bapak Ibu kalau minum ini pasti 2 minggu sembuh. Enggak. Karena kita itu tidak tergantung dari herbal saja, seperti itu. Kalau misalnya Ibu sudah memberikan ramuan itu, yang satu baik karena dia mau taat, minum air putih cukup, kemudian juga tidak merokok atau merokok juga sudah dikurangi, pasti hasilnya lebih baik. Tapi apa yang terjadi kalau Ibu berikan pada orang yang 1 hari minum 2 box rokok, hasilnya pasti nggak akan kelihatan. Apalagi tidak pernah istirahat, jadi pengaruhnya besar sekali. Hanya saya memberikan ancer-ancer saja. Kalau ibu mau seperti meneliti seperti itu ya, atau memperhatikan atau mengevaluasi orang-orang yang mengkonsumsi jamu ibu, selama 2 minggu silakan dievaluasi. Bagaimana respon mereka. Dan tentu kita dengan pengamatan ya, apakah mereka bisa menjadi lebih bugar, itu sudah kemajuan juga, karena itu ukuran dipakai untuk kita melihat dampak atau manfaat bagi tubuh orang yang mengkonsumsi jamu. Oh, baik. Berarti untuk Bu Rini sudah clear ya jawaban dari dokter Prakti. Kemudian ini dari Ibu Karmini, penyuluh di Trenggalek. Izin bertanya, Bu. Ini mungkin Ibu Karmini sering mengalaminya nih, Bu. Jadi ramuan herbal untuk linu atau pegel-pegel di tulang dan persendian apa ya, Ibu? Kemudian ramuan buat mengatasi kesemutan atau geringgingan sih kalau kata orang Jawa, Bu. Untuk kesemutan itu ada nggak sih herbalnya? Iya. Ramuan-ramuan itu ada di dapur, Bu Karmini. Ibu coba aja rebus seperti lengkuas. Lengkuas itu sangat baik untuk nyeri-nyeri sendi. Saya tidak tahu umur ibu ya, dan jangan lupa senam atau jalan pagi. Ternyata kalau kita membatasi diri dengan tidak bergerak, itu juga bisa mempengaruhi metabolisme peredaran darah kita. Jadi sangat beragam caranya. Tetapi kalau Ibu mau, silakan coba dengan lengkuas. Ibu sudah pegang Bolvoin ya, bisa dicatat. Ya, bisa dicatat Ibu Karmini, ramuan herbalnya. Ya, untuk nyari sendi bisa 2 jari lengkuas. 2 jari lengkuas, oke Bu. 2-3 jari lengkuas, kemudian 2 jari jahe,
Kalau rasa terlalu pedas, 1 jari saja. Kemudian Oke. kemudian 3-4 batang teh, Oke. daun salam 2-3 lembar, 1 Oke. sampai 2 batang kayu manis sepanjang telunjuk kita. Telunjuk Ya, pasien berarti ya, Ibu ya? airnya 1 liter. Oke. Rebus air 1 liter bersama dengan kayu manis. Setelahnya, setelah mendidih, masukkan rempah-rempah yang sudah digeprek. Oh, Daun berarti tadi salam, lengkuas jahenya sama batang serehnya ya, digeprek ya, Bu digeprek ya? atau diparut, terserah boleh yang mana. Nah, kemudian Mm. daun salamnya digunting-gunting atau Oke. diiris-iris. Ya, Oke. jadi 1 liter direbus sampai mendidih, masukkan rempah-rempah itu semuanya, kemudian tunggu 15 menit, itu bisa diminum sehari 3 kali. Mm-mm. Oke. Oh, berarti ini kan bahan-bahannya gampang Iya, banget kita temukan di dapur masing-masing ya, betul. Bu. Lengkuas, Ya, jahe, apalagi batang serai, salam, sama kayu manis itu kan bukan herbal yang asing atau susah untuk ya. didapat. Tinggal pergi ke pasar atau toko sebelah, kita olah jadi bisa untuk mengatasi linu, pegel-pegel di tulang. Gitu ya, Bu. Oke, Ibu Karmini. Semoga Ibu Karmini sudah mencatat ya tadi ramuan herbal yang Bu diberikan oleh Karmani Dokter masih Sakti. muda. Iya, kok, Bu. Semangat. Baik, Ibu. Ini kita lanjut lagi untuk pertanyaannya. Apa ini ya? Oh iya, Ibu. Dari Ibu, tadi yang tentang ini, Bu, kaldu bubuk jamur itu loh, Bu. Oh, Apakah iya. termasuk dengan rasa Kalau yang baik jamur, atau tidak? iya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang pasti, kalau kita bisa bikin bibit bubuk kaldu sendiri, lebih bagus sih. Karena kita bisa kok, bisa bikin bubuk itu tidak pakai MSG. Ibu yakin bubuk itu tidak pakai MSG silakan ya, tetapi kebetulan karena saya juga akhirnya nggak mau pakai seperti itu, gunakan internet dengan mencari cara-cara membuat bubuk kaldu, dan saya juga sudah berhasil. Sekarang anak-anak sudah sangat senang karena biasanya saya tidak memakai kaldu, dia hanya memakai bawang merah, bawang putih, garam, tapi sekarang saya sudah buatkan bubuk kaldu sendiri, bisa pakai ayam, bisa pakai udang, tapi kita rasa lebih aman. Jadi saya tidak berani komentar ya, kalau Ibu yakin itu tidak ada MSG-nya, silahkan aja. Ada yang menanyakan juga, selamat siang Dokter Prapti, saya ingin bertanya, apakah ibu hamil aman minum jamu herbal, misalnya kunyit asam, beras kencur, dan lain-lain, karena ibu hamil tidak boleh minum obat sembarangan ketika sakit. Ini pertanyaannya berlanjut, Bu. Apakah benar jamu dapat membuat ketuban keruh? Lalu usia kandungan berapa bulan yang aman atau boleh ibu hamil itu minum jamu? Lanjut lagi, Bu. Apakah dari hamil muda tetap boleh minum jamu? Ini pertanyaannya seputar ibu hamil. Ibu bisa dijawab, Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu Mardiana Agustin ya. Ini menjadi sebuah pembicaraan yang tidak pernah habis karena memang ibu hamil zaman dulu itu minum jamu sebenarnya. Dan dan jamu yang diminum tentu tidak sembarangan karena memang dari zaman dahulu kan orang menguat itu takut, termasuk saya. Saya sangat hati-hati sekali memberikan jamu kepada ibu hamil. Saya lebih merekomendasi jamu itu dimasuk berupa kuliner, bukan berupa medisin, bukan berupa obat seperti itu ya. Jadi silakan dicampur mungkin seperti tadi saya sebutkan ya, sayur kuning atau nasi kuning atau dicampur rempah-rempahnya dicampur dimasak dengan ikan atau ayam, silahkan aja. Tapi tidak berupa jamu yang sengaja dibuat seperti jamu seperti itu. Dan betul sekali tidak boleh jamu dapat membuat air ketuban keruh.
Kalau dulu waktu saya kuliah dan saya waktu jadi dokter muda, saya sering mendiagnosa karena jamu. Kasihan ya jamu ya, karena jamu tuh nggak salah, yang salah yang minum sebenarnya. Sebenarnya seberapa banyak sih jamu diminum saat hamil seperti itu kan? Terus seberapa banyak air yang diminum? Harusnya seimbang kan? Tidak juga menjadikan jamu itu apa ya? Jadi kambing hitam seperti itu. Tetapi realitanya memang ketika waktu saya dokter muda dan menangani persalinan pasti ditanya. Kalau ketubannya keruh pasti ditanya, minum jamu ya Bu? Saya heran waktu itu. Tapi saya sekarang tidak bisa juga klaim kalau jamu yang seperti apa pertanyaannya kan? Apakah jamu-jamu gendong atau jamu yang kita buat sendiri di rumah atau memang jamu yang sasetan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi kalau hati-hati sajalah ya, kalau ketika hamil mengkonsumsi jamu atau ramuan rempah-rempah untuk kebugaran itu yang sederhana saja dibuat ramuan itu dibuat berupa makanan. Kemudian lalu usia kandungan berapa bulan yang aman boleh minum jamu? Biasanya pada trimester ketiga itu sudah aman karena sudah terbentuk organ-organ, tetapi sekali lagi tetap hati-hati. Mengkonsumsi sekedar sebagai minuman segar itu oke, gitu ya, tidak untuk tujuan tertentu. Nah, biasanya kalau sudah mau menjelang melahirkan, ada kebiasaan minum VCO gitu ya, minyak kelapa, itu adalah sebagai sumber energi yang sangat baik. Apakah dari hamil muda tetap boleh minum jamu? Tergantung jamu apa yang diminum dan seberapa banyak. Kalau jamu itu hanya sekedar minuman segar, itu is okay. Tapi sekali lagi, seberapa banyak, frekuensinya sehari berapa banyak, itu perlu diperhatikan. Itu aja Mbak Andari. Iya, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tentang seputar kehamilan tadi ya Ibu ya. Ini ada pertanyaan dokter, serai yang paling bagus untuk jamu itu serai jenis apa ya? Oh, yang kita kenal itu serai wangi sama serai dapur ya. Yang Iya, kita benar, gunakan serai dapur, karena kalau Iya. serai wangi kan diambil minyaknya. Betul, iya serai dapur. Itu kalau dari nama ilmiahnya juga sudah beda sih Bu. Biasanya kalau untuk serai dapur kan kita sebutnya tuh lemongrass ya. Nah, kalau untuk serai wangi itu citronella. Itu udah beda. Jadi yang kita pakai itu adalah serai dapur yang gampang kita temukan di pasar-pasar itu serai dapur. Kemudian ini apakah herbal bisa ini kayaknya lagi pembahasan yang hangat sih Dok. Apakah herbal bisa mengobati COVID-19 yang banyak variasinya? Mohon resep herbalnya. Terima kasih. Bapak Ibu sampai sekarang mau orang sepinter apapun belum menemukan obat COVID-19, ya kan? Penelitian terus dilakukan. Siapa sih sebenarnya yang bisa melawan COVID-19? Kita sendiri. Terus bagaimana dong? Tentara kita dikuatin Bapak Ibu. Dan tanaman-tanaman obat yang saya sebut tadi sudah mengandung senyawa-senyawa yang melawan antivirus. Jadi ketika kita mengkonsumsi sambiloto, ketika kita mengkonsumsi jahe, serai, kunyit itu sudah memberikan kekebalan kepada tubuh kita atau meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus-virus. Jadi kalau untuk virus COVID-19 itu boleh sih diterima, tetapi mari kita sadar bahwa virus itu tidak akan hilang dari muka bumi. Bukan saya menakut-nakuti ya, tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh berpikir dengan kesadaran penuh. Influenza hilang nggak? Nggak hilang. HIV hilang nggak? Enggak. Hepatitis hilang nggak? Enggak. Tetapi kita bisa hidup bersama-sama asal kita menjaga kesehatan kita. Jadi yang bisa melawan virus COVID-19 itu adalah tentara yang ada di dalam tubuh kita. Nah, mari kita kasih makan tentara kita dengan rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Resep-resep yang tadi saya bagikan, resep-resep nenek moyang yang Bapak Ibu punya, manfaatkan. Ya, jadi kalau misalnya adanya apa atau memprogram 1 minggu ini akan membuat rimpang resep misalnya jahe, kencur, kunyit, serai misalnya, udah rutin saja. Selama biasanya saya anjurkan seminggu itu 5 kali, istirahat 2 hari, seminggu lagi besok mulai lagi. Tetap semangat untuk menggunakan rempah-rempah supaya Bapak Ibu percaya diri dengan apa yang kita makan dan tidak galau ya, tetap menjaga diri karena
virus itu ada di mana-mana. Jadi kita tidak perlu takut tapi tidak menantang. Ikutin aturan main pemerintah, walaupun tadi di awal saya mengatakan sekarang ada disfungsi sosial. Tetapi mari kita tetap ikutin aturan main dan kita tetap semangat mengkonsumsi jamu, itu rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Ya, gitu Mbak. Ya, baik. Ya, ini ada sedikit lagi pertanyaan ya Bapak Ibu dan juga Dokter Prapti. Nah, ini berhubung waktunya juga semakin mendekati pukul 15.30, jadi pertanyaannya akan saya singkat aja ya dokter ya. Nah ini untuk tanaman apa nih ya, delingo. Dok, saya punya tanaman delingo dulu ya untuk bayi. Manfaat lain apa ya dok? Oh, delingo itu temannya bangle. Ya. Bangle. Delingo itu temannya bangle. Delingo bangle itu untuk orang dewasa itu sangat baik untuk mengurangi nyeri pada asam urat. Itu bisa ditumbuk dan ditapelkan di sendi yang meradang. Kemudian bisa juga dimanfaatkan. Kalau bangle itu kan aromanya itu sangat sangat tajam. Tetapi itu sangat baik kalau bisa dimanfaatkan sebagai bisa ramuan luar seperti itu. Jadi delingo sama banglenya ditumbuk menjadi seperti seperti parem seperti itu, lalu ditempel di sendi yang bengkak. Oh, baik. Itu salah satunya. Yang lainnya masih banyak. Oh, ya Ibu, siap. Oh iya, Bapak selingan dulu ya, Bapak Ibu. Ini nanti kan ada pertanyaan dari kami yang nanti hadiahnya adalah produk dari Sido Muncul. Pertanyaannya ada 3. Dokter Prapti sudah menyiapkan pertanyaan? Sudah. Ya, tapi sebelum Dokter Prapti memberikan pertanyaan, ada sekilas info boleh? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya herbal yang kita bahas tadi itu pernah Trubus bahas juga atau pernah Trubus rangkum dalam buku berjudul Rahasia Bugar dari halaman kita. Bukunya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, bukunya seperti ini. Ini membahas beberapa jenis tanaman herbal, baik yang berupa tanaman hias, tanaman buah, maupun tanaman rimpang. Karena kan untuk jenis herbal sendiri itu kan bisa berasal dari tanaman buah seperti pepaya, jambu biji, maupun delima. Nah, itu semua terangkum dalam buku ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku ini, nanti bisa menghubungi kami atau bisa daftarkan di kolom chat, misalnya ingin mempunyai buku ini. Juga Trubus itu kan hadir setiap bulan ya menemani Bapak Ibu semua. Kami membahas berbagai macam info yang sedang viral atau yang sedang hangat. Nah, sekarang juga kami ini membahas edisi ini kami membahas tentang herbal dalam masa pandemi. Salah satunya dengan eukaliptus. Jadi herbal-herbal yang terkait dengan pandemi sekarang ini, Ibu bisa mendapatkannya atau mendapatkan informasinya di majalah Trubus yang terbit setiap bulan. Untuk bulan Juni ini kami juga ada membahas, Bapak Ibu sekalian, membahas tentang herbal yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita selama masa pandemi ini. Oke, ini untuk bulan Juni ya. Untuk bulan Juni majalahnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sih kami covernya tentang budidaya ikan dalam ember. Tadi sepertinya ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak saya bacakan, tapi mungkin akan saya bacakan juga nih akhirnya. Bisa nggak sih tanaman herbal itu digabungkan dengan budidaya ikan? Untuk sementara sih dari hasil liputan kami belum ya Bapak Ibu ya. Untuk yang sekarang ini yang kami temukan itu masih berupa sayuran, yaitu kangkung dan bayam. Budik damber mungkin maksudnya ya. Nah, di dalam majalah ini kami juga membahas tentang herbal yang bisa kita gunakan untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama masa pandemi. Oke, Ibu Prati sudah ada pertanyaan belum? Sudah. Bapak Ibu semua sudah siap belum pertanyaan dari kami?
Ya, nanti begitu Dokter Prapti memberikan pertanyaan, Bapak Ibu yang bisa raise hand ya dari itu masing-masing, dari screen masing-masing. Oke, host bisa di share screen nggak hadiah yang mau kita berikan? Sudah di share screen? Sudah? Oke, silahkan Dokter Prapti memberikan pertanyaan. Iya. Berapakah kebutuhan cairan tubuh kita dalam 24 jam? Waduh. Berikan rumusnya dan kalau bisa berikan contohnya sesuai dengan berat badan sendiri. Iya. Bisa diulang, Bu, berapa kebutuhan cairan tubuh kita dalam 24 jam? Tuliskan rumusnya dan coba terapkan untuk hitung dengan berat badan sendiri. Pak Jaya Wilastra udah duluan tuh. Pak Fauzi. Bukan, Bu. Di raise hand ya? Bukan Pak Jaya, Bu, tapi Ibu Evina. Evina. Tadi host kami, tadi maaf ya Pak Jaya. Tadi host kami sudah mulai siap-siap tadi, Bu. Tadi udah dapat nih. Oke, sorry. Evina mungkin bisa diiring. Oke, selamat sore. Ya. Bu Evina, selamat sore. Ya, saya pekebun dan Bu Evina nggak kelihatan herbal. Wajahnya? Oh, mau kelihatan wajahnya? Iya dong. Sepertinya, ya saya. Ya, oke. Saya mau menjawab pertanyaan dari Dokter Prapti. Untuk 40 tahun atau orang yang berusia kurang dari 40 tahun, atau saya enggak salah info mungkin. Kebutuhan untuk cairan itu 0,04 dikalikan berat badan. Misalnya saya berat badannya 60 kali 0,04 berarti sekitar 24 liter seharinya. Yeay. 100 untuk Bu Evina. Terima kasih. Evina. Terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Bu Evina, jangan lupa kirim alamat via chat ya. Baik, ya. Biar nanti terekod sama kami ya, Bu. Terima kasih Mbak Titis. Iya. Pertanyaan kedua masih dari Dokter Prapti. Terakhir aja ya, Dok. Siap-siap ya Bapak Ibu, siap semua. Raise hand ya, nanti host kami akan melihat nih, mulai melihat nih siapa yang raise hand duluan. Silakan Dokter Prapti. Sebutkan kepanjangan dari 3J1C. Ibu, pertanyaannya. Loh iya. Oke, 3J1C siapa? Sebentar Ibu, sebentar. Sudah terekod oleh host kami. Silakan Pak Iqbal Agri. Iqbal Agri. Pak Iqbal, videonya. Halo Pak Iqbal. Sudah masuk? Halo Pak Iqbal. Halo, terdengar. Sudah? Silakan Pak Iqbal. Iya, terdengar. Apa dong jawabannya? J1C itu yang pertama itu dari jenis atau jenis tanamannya. Terus yang kedua itu dari jumlah atau takarannya. Kemudian dari yang J ketiga itu, maaf saya grogi. Dari J yang ketiga itu halo dari jadwal atau cara waktu memanfaatkan. Nah, terus yang C-nya itu cara mengolah dan tujuannya. Bisa diperbaiki yang pertama? Enggak, udah betul sih urutannya. Yang pertama bisa? Oh, udah betul. Jenis? Kan yang pertama. Pertama jenis dan manfaatnya. Iya, betul. Tadi cuma jenis aja ya. Oke, 100 buat Mas Iqbal. Selamat ya. Selamat Mas Iqbal, dapat produk persembahan dari Sido Muncul. Satu lagi sebenarnya pertanyaan dari saya, tapi nggak tahu nih tadi menyimak beneran atau enggak ya paparan dari Dokter Prapti. Bentar ya, di lower hand dulu ya, Bapak Ibu. Bentar, biar nanti nggak pusing hostnya. Sudah, host? Oke. Sudah ya. Ini pertanyaan dari saya ya. Apa sih 5P itu? Bapak Ibu, silakan raise hand yang tahu 5P. Bentar.
Silakan Ibu Mailina. Host bisa dibuka. Ibu Mailina. Halo. Halo. Halo Ibu Mailina. Iya, Bu. Ya, jawabannya apa Bu 5P? Ya, tadi materi dari Bu Dr. Prapti, stop 5P, Iya, betul. yaitu pemanis sintetis, pewarna, penyedap rasa, pengawet pangan bebas pestisida. Gimana Ibu Dr. Prapti? Iya, mungkin tadi kalau stop 5P berarti pangan non pestisida. Tapi Bu Mailina sudah oke sih. Selamat Bu Mailina. Iya, Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Oke. Terima kasih panitia. Iya, selamat ya buat masing-masing pemenang. Buat Ibu Mailina, Bapak Iqbal Agri, dan Ibu Evina. Jangan lupa masing-masing dari pemenang tadi mengirim alamat pada kami ya. Nanti biar hadiahnya langsung kami kirimkan ke alamat masing-masing. Alamatnya harus jelas dan juga jangan lupa nomor HP-nya. Biasanya biar kurirnya nggak salah alamat. Oke, Ibu, ini sebentar lagi kan pukul 3:30 kita harus mengakhiri webinar ini. Ada tambahan nggak sih dari Dr. Prapti buat para peserta, buat menjaga kesehatan tubuhnya atau untuk menjaga imun tubuhnya selama masa pandemi ini? Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi, Bu? Mari kita sadar bahwa apa yang terjadi sekarang adalah akibat keputusan kita pada masa lalu. Dan marilah kita putuskan sekarang untuk kita mendapatkan kesehatan pada masa yang akan datang. Termasuk untuk mendidik anak-anak kita hidup sehat untuk tidak sampai kepada peradangan yang akhirnya menurunkan produktivitas kita dan menurunkan daya tahan tubuh. Mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita. Mari kita lawan COVID-19 dengan memberi makan tentara tubuh kita dengan makanan dan minuman yang sehat. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Terima kasih untuk tim Trubus yang sangat oke untuk boleh menolong kita bersama-sama belajar. Terima kasih Mbak Andari. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan bahan dari presentasi Ibu Prapti, mohon bersabar, nanti akan kami share ya. Kemudian tadi kan beberapa juga ada yang chat gimana sih cara ikut kelas online-nya Ibu Prapti. Nanti di-share di PowerPoint Bu Prapti yang paling akhir, di halaman paling akhir itu kalau tidak salah tadi Ibu Prapti mencantumkan nomor kontak dan beberapa kontak media sosialnya. Nanti Bapak Ibu bisa follow media sosialnya atau Bapak Ibu bisa hubungin langsung Ibu Prapti gimana caranya biar bisa gabung di kelas online. Nanti biasanya Ibu akan memberikan seperti asuhan langsung kepada masing-masing Bapak Ibu sekalian, mungkin herbalnya atau mungkin gimana sih cara hidup sehatnya, bisa jadi seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu media sosial Trubus ya, follow IG-nya @trubusmajalah, follow Twitter-nya @trubusonline. Dan ini masih banyak yang gabung nggak sih host? Masih banyak yang gabung nggak? Bisa di-share nggak tentang ini challenge kita Bapak Ibu sekalian? Kita punya challenge loh. Jadi buat Bapak Ibu nih kan biasanya kan waktu kecil bisa dijadikan aja kan nggak sih buat jadi cover majalah Trubus. Nah, kita ini semacam memberikan challenge nih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengedit foto Bapak Ibu sendiri untuk dijadikan cover dan bisa di-upload di Twitter Bapak Ibu sendiri. Nanti bisa di-tag Trubus Online dan dikasih hashtag-nya. Nanti buat cover terbaik akan mendapatkan hadiah majalah, kemudian pulsa. Nah, ini seperti ini covernya. Nanti Bapak Ibu bisa edit-edit sendiri ya, suka-suka, kasih judul suka-suka juga, di-upload di Twitter. Nanti bagi yang paling lucu, paling unik, dapat hadiah pertama majalah, kemudian pulsa bisa berupa OVO atau GoPay senilai 100.000 dan topi buat melindungi kita waktu yang ada di Twitter. Challenge yang di IG bisa di-share nggak, host? Halo, host tersayang, bisa di-share?
Nah, ini challenge di via Instagram, beda lagi. Kalau challenge di Instagram, challenge-nya adalah foto selfie bareng tanaman hias. Kan sering kan Bapak Ibu selfie dengan tanaman hiasnya, bisa nih ikutan challenge ini. Caranya gampang, Bapak Ibu atau anak-anaknya atau adik-adiknya bisa share, bisa upload fotonya di Instagram masing-masing, kemudian Manja Trubus beserta hashtagnya, hashtag Trubus Challenge. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, webinar seperti ini itu juga sering kami lakukan setiap hari Sabtu jam 2. Nah, tadi kan ada kuesioner nih. Tadi bagi yang udah ngisi kuesioner tinggal tunggu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan Dokter Prati. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi mengenai herbal yang bisa kita racik sendiri atau herbal yang bisa kita buat sendiri dari rumah. Bisa di-share ini nggak host tentang IG Talk kita? Nah, ini Trubus juga punya Trubus Talk namanya. Trubus Talk via Instagram ini kan biasanya anak-anak muda lebih sering main Instagram kan. Nah, ini biar waktunya di rumah itu lebih bermanfaat, bisa join di Trubus Talk via Instagram setiap hari Rabu jam 2. Ini hostnya sih kami, para reporter. Maaf, jam 3 sore Trubus Talk via Instagram. Narasumbernya macam-macam. Kemarin kita sudah Trubus Talk bareng narasumber yang expert di bidang VCO, ada juga narasumber yang expert di bidang jamu kekinian, ada juga narasumber yang expert di bidang tanaman sayur dalam pot. Kemudian kita juga pernah ngeteh bareng nih sama produsen teh kekinian, Teh Sila. Nah, Bapak Ibu, berhubung waktunya sudah selesai, karena kita selesai 15.30, saya Andari. Tadi sih akrab disapa Titis oleh Bu Prapti. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah memilih webinar Trubus untuk mengisi akhir pekannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di akhir pekan depan di webinar dengan tema yang berbeda pastinya. Terima kasih banyak, Dokter Prapti. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Kapan-kapan kita sharing bareng lagi ya, Dok. Terima kasih Mbak Andari dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat selalu. Salam sehat. Bapak Ibu sekalian, saya pamit ya. Mohon maaf apabila ada salah pernyataan atau salah mengucapkan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Semoga menjadi bahan referensi, bahan perbaikan saya ke depan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.